Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Latifah Zakia dengan nomor BP 201010522044. Saya dari kelas M2 Ekonomi Mikro dari Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar input produksi. Pengertian pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud merupakan barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan pada suatu proses produksi. Kemudian, harga faktor produksi ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran faktor produksi itu sendiri. Permintaan input di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan, yang mana artinya adalah permintaan input dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis pasar input. Yang pertama itu ada pasar input sumber daya alam, yaitu seluruh kekayaan alam yang bisa digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Yang artinya pasar faktor produksi sumber daya alam berhubungan dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi. Yang kedua, pasar input tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja bersifat baku, sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Faktor produksi tenaga kerja erat kaitannya dengan pembentukan harga bagi tenaga kerja itu sendiri sebagai salah satu faktor produksinya. Nah, faktor produksi tenaga kerja juga berkaitan dengan waktu kerja, yaitu bisa meliputi jam kerja dan hari kerja. Nah, misalnya contohnya, seseorang bisa saja memutuskan hak untuk pensiun dini dan bekerja paruh waktu daripada penuh waktu. Diambilnya keputusan ini dapat mengurangi jumlah jam kerja sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, seseorang juga memutuskan untuk bekerja sambilan akan menambah jam kerja sepanjang hidup mereka. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pasar input modal. Nah, biasanya kan kita mendengar kata modal itu langsung terpikir tentang uang. Nah, modal sendiri memiliki dua pengertian. Pengertian modal dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap barang yang memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Sedangkan pengertian modal dalam ilmu ekonomi adalah tiap-tiap produk yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Nah, gimana bisa sih penggunaan sumber daya modal dapat menimbulkan bunga modal? Yang pertama itu ada teori bunga modal. Teori produktivitas Jean-Baptiste Say. Teori ini mengatakan bahwa modal yang dipinjamkan bisa digunakan untuk hal yang produktif, seperti membuat toko, mendirikan pabrik, dan lain-lain. Yang kedua ada teori Agio von Bombauer. Agio di sini berarti perbedaan nilai atau perbedaan ini nilainya disebabkan adanya perbedaan waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pasar input keahlian. Keahlian atau keterampilan seseorang yang dalam mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang disebut kewirausahaan. Kemudian di sini juga terdapat teori laba wirausaha. Salah satunya yang saya ketahui yaitu teori resiko usaha Hawley. Teori ini wirausaha berhak untuk mendapatkan laba karena dalam mengelola perusahaan harus menanggung resiko dalam rugi. Baiklah teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang pasar input produksi. Mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang lengkap. Terima kasih.